Heru itu gubernurnya Jokowi, bukan gubernurnya masyarakat Jakarta. Kalau Pak Anies gubernur Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, bagaimana perbandingan kinerja Anies Baswedan selama 5 tahun di Jakarta dan bagaimana kinerja Heru Budi, seorang PLT Gubernur DKI Jakarta yang tidak dipilih oleh warga Jakarta. Begitu ya. Ya, dan ini ada analisa menarik dari Pak Gingin, seorang wartawan senior tapi juga seorang pengamat kebijakan publik yang melihat bagaimana digebiar-gebiarkannya terus diworo-woro meja pengaduan di balai kota diaktifkan kembali, padahal sebetulnya juga di zaman eranya Pak Anies juga aktif gitu ya. Tapi framingnya ini akan dibuat bahwa meja aduan ini ditiadakan oleh Pak Anies ya, kemudian ini dimunculkan lagi setelah tempo hari pernah dilakukan oleh Ahok. Nah, ini kita lihat benang merahnya di sini. Mari kita coba analisa apa yang akan coba di framing oleh mereka. Ini ada analisa yang menarik dari Pak Gingin tentang apa yang sedang dilakukan oleh seorang Heru Budi Hartono ini, PJ DKI Jakarta, gubernur, ini sedang melakukan pembunuhan karakter terhadap Anies Baswedan. Ngeri nggak sih? Ngeri kali nih. Jahat bukan? Nah, analisanya tentu sebuah perspektif yang harus kita cermati, yang harus kita waspadai, yang harus kita antisipasi. Begitu kurang lebih jalan berpikir kita ya. Oke, kita coba lihat beritanya. Nah, pengamat nilai PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi lakukan pembunuhan karakter terhadap Anies Rashid Baswedan. Keputusan penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka kembali meja pengaduan menuai sorotan publik. Beberapa langkah menilai Heru Budi sebagai tindakan mundur ke belakang. Banyak netizen bilang kembali ke zaman batu, katanya begitu ya. Nah, pasalnya Gubernur DKI Jakarta sebelumnya Anies Baswedan telah membuat pengaduan warga secara digital, yaitu aplikasi Jakarta Kini atau Jaki. Meskipun ini yang harus diingat bersama juga, aplikasi ini diadakan bukan dengan meniadakan aduan langsung. Aduan langsung masih tetap diterima. Dan itu faktanya ada. Real, nyata gitu. Ini dianggap tidak ada gitu. Pengamat kebijakan publik Gingin Praginanto menilai Heru Budi juga tengah melakukan pembunuhan karakter terhadap Anies. Bahkan Gingin menyebut timbul kesan seolah-olah itulah tugas utama Heru Budi, membunuh karakter Anies Baswedan. Jadi kesan itu masuk di sudut pandangnya seorang Gingin dan saya kira juga muncul di sudut pandangnya para pecinta Anies Baswedan. Ya. Ini hal yang lumrah karena kita semua dibekali akal kok untuk melihat gitu secara jernih. Inilah tugas utama PJ Gubernur DKI, melakukan pembunuhan karakter terhadap Anies, ujar Gingin. Mantan wartawan Tempo ini mengungkapkan laporan melalui meja pengaduan di balai kota bisa jadi menjadi sarana bagi para buzzer menebarkan berita yang belum tentu benar. Nah, ini yang harus kita antisipasi, harus kita waspadai bersama. Cara yang mungkin dipakai untuk melakukan pembunuhan karakter adalah, nah ini, dengan mengundang massa sebanyak mungkin datang dan membuat laporan ke balai kota. Sehingga menurut Gingin, pengaduan masyarakat yang tanpa melalui proses verifikasi lalu ditebar oleh para buzzer seolah-olah itu adalah kebenaran. Nah, kebayangkan ini mudah sekali, kita tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar untuk melakukan skenario ini. Jadi seorang Gingin ini luar biasa dapat menangkap, dapat mencermati apa yang barangkali tendensinya ini besar, kansnya besar sedang dilakukan oleh mereka untuk mendowngrade Anies Baswedan. Jadi kebayang sahabat semua ya, nanti logika berpikirnya Pak Gingin ini adalah nanti orang-orang dimobilisasi gitu ya untuk datang ke sana, kan ini katanya tanpa verifikasi. Kalau yang sebelum-sebelumnya bahkan di zaman Pak Anies pun demikian,
Itu harus ada verifikasi dulu di wilayah yang terdekat, RT RW dan seterusnya lah gitu. Baru masuk ke balai kota. Nah, ini nampaknya kalau dari pemaparan Pak Gingin ini tidak ada hari ini. Jadi orang mau datang datang aja langsung. Nah, bisa saja yang diadukan itu bukan hal yang sebenarnya gitu. Bisa saja yang diadukan itu hanya skenario yang memang niatnya ujungnya adalah untuk mendowngrade Anies Baswedan. Nah, ini terbaca gitu. Maka tentu kita tidak bisa diamkan, kita harus antisipasi, kita harus waspadai, kita harus pantengin terus gitu. Caranya mengundang, dalam kurung mungkin menggerakkan masa ke balai kota untuk melakukan pengaduan, lalu tanpa verifikasi pengaduan mereka ditebar oleh para buzzer sebagai seolah-olah itu kebenaran. Padahal aduan itu baru aduan. Bisa jadi isinya tidak ada gitu, hoax gitu dan sebagainya. Ya, tendensi itu sangat mungkin dalam pandangan seorang Gingin Praginanto ini. Sebelumnya, ya ini kabar sebelumnya nih ya. Sebelumnya sesaat setelah dilantik, PJ Gubernur Heru Budi menyatakan akan menghidupkan layanan kembali meja pengaduan di masyarakat di balai kota. Ya kan akan menghidupkan kembali. Kemudian langsung digoreng oleh buzzer bahwa ini melanjutkan tradisinya Ahok. Padahal Anies pun tidak menutup gitu. Hanya justru membuatnya lebih canggih gitu. Ada opsi yang lebih memudahkan. Nah, itu yang harusnya ditangkap gitu. Dan ada survei kemarin yang baru terbit hari ini atau kemarin itu menunjukkan bahwa 83% warga Jakarta puas dengan kepemimpinan Anies Baswedan. Itu angka 83% ini angka yang spektakuler saya kira. Yang lain-lain tuh kalau disebut puas juga masih ada kepala 5, kepala 6 gitu. Ini kepala 8. Nyaris sempurna gitu. Ya, karena manusia Pak Anies tentu masih ada kekurangan, maka tidak 100% kan begitu ya. Nah, bukan hanya membuat meja pengaduan saja, kan yang akan dilakukan Heru Budi juga konon katanya sedang mempertimbangkan kembali untuk melakukan normalisasi sungai. Itu adalah membeton sungai, melebarkan sungai, dan dampaknya nanti rumah-rumah yang kaum miskin kota itu digeser lagi, digusur lagi. Iya kalau diganti untung. Ini kalau diganti rugi bagaimana gitu? Kan kalau ganti rugi itu sudah diganti masih rugi gitu ya. Atau malah nggak diganti. Nah, ini yang juga harus kita cermati bersama ya. Oke. Nah, bukan hanya itu saja. Gorengan-gorengan dari para buzzer kan langsung hari ini bertebaran. Saya sudah angkat sebetulnya di video sebelumnya, tapi nampaknya ini masih terus banyak juga yang terpengaruh gitu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Keripik Gedang selalu yang pertama. Ini gimana caranya ya? Dakwah Islam 86 juga sama ya. Selalu yang kedua, ketiga. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Heru itu gubernurnya Jokowi, bukan gubernurnya masyarakat Jakarta. Kalau Pak Anies gubernur Indonesia. Hanya bisa ketawa, Anies is the best. Nah, ini bukan buat orang-orang yang sudah paham seperti kita-kita yang sering berdiskusi di kolom komentar di SJ Channel. Tapi kan kita juga harus pahami, ada perbedaan pendidikan, ada perbedaan pemahaman, ada perbedaan perhatian. Nah, bisa saja sangat mungkin sebagian sahabat kita, teman-teman kita tidak begitu memahami konteks permasalahannya, kemudian termakan ucapan-ucapan buzzer. Fitnah-fitnah itu. Ya ini yang berbahaya, maka kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus terus suarakan ini. PJ Gubernur kok ngerasa kayak gubernur beneran, padahal kan nggak dipilih rakyat. Iya betul sekali itu, Mr. Rain. Kemudian Jirolu Mancing, salam perjuangan Bang Saiful, waalaikumsalam, terima kasih. Brau, Kalimantan Timur, hidup Pak Anies. Short TV, salam sehat selalu Bang. PJ Gubernur DKI pilihan dari pemerintah, bukan demokrasi. Ini rakyat sudah sangat memahami, jadi jangan macam-macamnya, jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk melakukan kebusukan-kebusukan. Orang gila dan sangat jahat memframing, oke. Pintar juga ya caranya. Zaman Anies pengaduan memang diterima. Ya itu tadi. Yang terpenting itu kan follow up, di follow up atau tidak. Ini ada meja pengaduan panjang, kemudian gimmicknya di shoot video segala macam ditayangkan. Ada follow upnya tidak, atau bahkan aduannya pun aduan palsu. Kan hati-hati, sekarang tuh banyak kepalsuan.
ya banyak ijazah palsu, banyak macam-macam lah gitu ya. Kita jangan ngikut-ngikut yang palsu-palsu lah.